Halo, berjumpa lagi dengan saya, Andrew Fritz Efron Ambesa. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara membuat atau mengkonfigurasikan replikasi master to master dengan menggunakan command prompt. Jadi langsung saja, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu IP yang ditautkan dalam komputer utama saya. Dan bagaimana cara ceknya? Di sini saya akan menggunakan command prompt, lalu user dengan mengetik ifconfig di command prompt. Nah, sudah terlihat di sini alamat IP saya adalah 192.168.192.1. Lalu berikutnya, untuk dapat menjalankan replikasi, maka saya membutuhkan suatu virtual machine, dan di sini saya akan menggunakan aplikasi VMware Workstation Pro. Tunggu sebentar. Oh ya, tapi sebelum saya menjalankan aplikasi VMware ini, teman-teman perlu memastikan bahwa firewall yang tertanam atau terintegrasi dalam komputer itu sudah dinonaktifkan sebelumnya. Nah, di sini adalah bukti bahwa firewall yang ada di PC utama sudah saya matikan sebelumnya. Lalu saya keluar dan saya akan power on this virtual machine. Nah, sembari menunggu, saya akan mencoba membuat user baru di komputer, di sisi komputer utama. Di sini saya akan memasukkan password saya. Nah, sudah masuk. Lalu berikutnya saya akan mengetikkan perintah create user dengan nama Andrew Utama add. Lalu di sini saya akan kasih tanda persen. Habis itu diikuti dengan identified by Andrew Utama, lalu titik koma, enter sudah. Lalu berikutnya saya akan memberikan izin dengan cara mengetikkan grant replication slave on star to Andrew Utama at percent identified by Andrew Utama, koma, sudah. Lalu berikutnya saya akan menjalankan flush dengan cara flush privilege titik koma, jalankan, sudah. Berikutnya adalah flush lalu diikuti dengan tables with read log koma. Berikutnya saya akan mengetikkan perintah show master status koma, enter. Nah, sudah dapat ini MySQL strip bin 000018 dan position 829. Nah, berikutnya saya akan unlock tables koma, sudah. Lalu sementara itu, setelah saya membuat user baru di sisi server utama, selanjutnya saya akan mencoba membuatnya di sisi yang ada di server VMware. Oh, sudah. Seperti biasa, saya akan masukkan password untuk masuk ke dalam Andrew. Wah, sudah.
Berikutnya saya akan membuat user dengan menggunakan MySQL client command prompt, masukkan password. Sudah masuk. Sini saya akan mencoba membuat user yang dengan nama yang agak sedikit berbeda. Ini create user Andrew VMware add percent identified by Andrew VMware. Lalu titik koma. Sudah, lalu saya akan menjalankan atau memberikan izin dengan cara mengetikkan grant replication slave on star to Andrew underscore VMware at percent identified by Andrew underscore VMware, koma. Sudah berhasil. Lalu selanjutnya saya akan menjalankan flush privilege, lalu flush tables with read log. Oh ya, sekedar informasi tambahan, jangan lupa juga untuk mematikan fitur atau layanan firewall yang ada di VMware juga, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Lalu lanjut ya ke flush tables with read log, titik koma, enter, berhasil. Berikutnya saya akan ngecek status master, show dengan mengetik show master status, titik koma, enter. Oh ya, sudah dapatkan sini MySQL bin .00013 dengan posisi 834. Saya hampir saja lupa mengatakan bahwa saya sebelumnya sudah mengkonfigurasikan di sisi VMware ini di file my.ini. Bagi teman-teman yang mungkin lupa, dapat melihat di sini di bagian file my.ini di bawah mysqld dengan karakter logbin mysql bin server id sama dengan 2. Lalu untuk melengkapinya maka akan saya tambahkan atau ikuti yang ada di sisi utama, server utama maksud saya. Sini saya akan mengetikkan my ini juga untuk menyamakan. Di sini saya akan coba kopas saja, semoga bisa. Oh ya, tidak bisa. InnoDB flash log at inno flash at log at trx commit sama dengan 1, lalu sing bin log sama dengan 1, si bin log sama dengan 1, dan jangan lupa save. Yang di sini membedakan antara di sisi VMware dengan sisi utama itu hanyalah server ID-nya. Di sini di utama itu adalah 1, sedangkan di sisi VMware itu adalah 2. Hanya itu saja yang membedakannya. Di sini info save. Nah, di sini juga jangan lupa save. Lalu exit. Lalu di sini saya akan mencoba change master. Oh ya, maaf, maksud saya unlock tables. Hampir saja saya lupa. Unlock tables. Berhasil. Lalu di sini saya akan change master status. Namun sebelum itu saya akan mencoba mengetikkan perintah stop slave yang seandainya saya pernah jalankan sebelumnya. Stop slave sudah.
Di sini saya akan change master dengan mengetikkan change master to master host, itu sama dengan IP yang ada di IP utama. Gimana cara mengeceknya? Itu dengan perintah ipconfig yang pernah dijalankan sebelumnya. Enter. Di sini ada 192.168.192.1. Sini saya akan mengetik 192.168.192.1. Lalu koma. Lalu ada master user sama dengan itu yang ada di tabel sebelumnya. Saya akan keluar saja. Ini ada benar Andrew utama, Andrew utama, koma, master password sama dengan Andrew utama, koma, master log file sama dengan di sini adalah MySQL bin 000018, MySQL bin 000018, dan juga lupa master log post sama dengan itu yang ada di sisi utama, yaitu 829, koma, change master to master host 192.168.192.1, master user sama dengan Andrew utama, master password Andrew utama, master log file MySQL bin 000018. Saya akan pastikan ulang dia benar sesuai yang diharapkan. 000018 master log post 829. Oke, sudah jalan. Dan di sini saya akan menjalankan start slave untuk menjalankan ini. Start slave, lalu sini show master, show slave status, koma. Sudah di sini berjalan dan saya akan uji cobanya yang ada di sisi utama. Di sini saya akan change master, dengan cara change master to master host sama dengan 192.168. Berapa ya kalau tidak salah, saya akan cek ulang sini di sisi VMware dan mengetikkan perintah ipconfig. Di sini ada 192.168.192.2. Mana ya sini? 192.168.192.2, koma, master host. Maaf, maksud saya seharusnya adalah master user sama dengan di sini seharusnya adalah Andrew underscore VMware. Saya akan kembali Andrew underscore VMware master password sama dengan Andrew VMware. Saya akan cek apakah video saya berjalan. Oh ya, benar mesti. Saya akan lanjutkan saja. Password Andrew VMware titik koma maksud saya. Lalu berikutnya master log file sama dengan master log filenya adalah berapa ya, saya akan cek lagi dengan cara show master status.
MySQL bin 000013 dengan posisi 834. MySQL dengan huruf kecil MySQL bin dot 0000 13 lalu master log post sama dengan 834. Semoga saja mau 834 koma seharusnya sudah benar ya. Wah, tidak bisa. Oh ya, maaf, karena saya pernah dicoba slave sebelumnya, jadi seharusnya saya mengetikkan stop slave terlebih dahulu. Stop slave lalu reset slave. Coba saya lihat. Oh ya benar, tak perlu reset slave. Di sini saya akan tekan ini. Sudah mau ternyata start, lalu selanjutnya saya akan mengetikkan start slave. Semoga saja mau, lalu show master status /g. Maaf halusnya, show slave status /g. Oh ya, ternyata sudah. Jadi untuk pembuatan replikasinya ini maksud saya replikasi master to master telah berhasil. Buktinya adalah di dua sisinya ini. Di sini sudah tertulis di bagian /io state adalah waiting for master to send event. Lalu di sebelah atau di sisi utamanya adalah sama juga, yakni di bagian /io state-nya waiting for master to send event. Di sini master host-nya di sisi VMware adalah 192.168.192.1, yang mana adalah IP yang berasal dari sisi utama. Sedangkan di master host yang ada di MySQL client di sisi utama adalah 192.168.192.2, yang mana adalah IP yang berasal dari di sisi MySQL client di sisi VMware. Nah, ini sudah terhubung, dan mari izinkan saya untuk menguji kebenaran daripada pembuatan replikasi master to master. Jadi di sini di sisi utama yang bertuliskan MariaDB 10.5, saya akan membuat satu tabel di sini. Maksud saya membuat database-nya terlebih dahulu. Saya akan mengetikkan statement create database mahasiswa. Maksud saya teknologi informasi dengan diakhiri dengan titik koma. Enter, berhasil. Lalu saya akan mengetikkan perintah show database. Nah, sudah ada di sini teknologi informasi. Kalau sudah ada di sini, saya akan menggunakan database tersebut, mengetikkan perintah use teknologi informasi. Sudah, di sini sudah berubah dari non menjadi teknologi informasi. Berikutnya saya akan membuat tabel baru. Di sini saya akan mengetikkan statement create table mata kuliah dengan isi dalam parameter yakni ID integer, ini int saja,
untuk menghemat pemakaian resource dan memori. ID tinyin not null, jadi tidak boleh kosong. Lalu primary key sebagai kunci utama, tinyin not null, primary key auto increment supaya otomatis, sehingga tidak akan membuat saya repot dan sekaligus menghemat tenaga juga. Sini sudah ID tinyin not null, saya akan kasih tanda petik. Sudah ID tinyin null. Lalu di bawahnya adalah nama mata kuliah dengan tipe data varchar 100 not null unique. Jadi di sini nama daripada tiap-tiap mata kuliah itu harus berbeda dan tidak boleh sama. Unique ini berbeda dengan primary key karena mereka tidak sama. Jika dirasa sudah, saya perlu memberikan tanda petik di atasnya, di atas nama tabel, nama atribut, nama mata kuliah maksud saya. Jika sudah, ya pilih dengan titik koma, dan saya harap ini mau berjalan untuk mempersingkat durasi video ini. Oke, sudah. Sekarang saya akan mengetikkan describe titik mata kuliah titik koma. Sudah ada. Jadi sudah terlihat ID tinyin 4 no primary null auto increment. Nama mata kuliah varchar 100 no unique null. Nah, di sini untuk membuktikannya saya akan ngecek jika replikasi master to master ini sudah berhasil, maka akan saya cek kebenarannya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Ini saya akan mengecek apakah database dari pada teknologi informasi sudah ada apa belum, dengan cara tekan show databases. Wah, sudah, ternyata ada. Untuk membuktikannya, ini ada bukan? Nah, ada. Selanjutnya saya akan mengisi data untuk database teknologi informasi untuk meyakinkan bahwa replikasi master to master saya telah berhasil. Untuk itu saya akan tekan describe teknologi informasi di sisi VMware informasi. Maaf ya, saya ternyata belum atau lupa untuk memilih teknologi informasi. Sudah berubah teknologi informasi. Berikutnya akan saya ketik describe. Oh ya, maaf, harusnya adalah untuk mengetahui nama tabel, jadinya saya harus mengetikkan perintah show tables. Sudah ada mata kuliah. Sini saya akan melihat deskripsi daripada tabel mata kuliah. Sudah ada ID tinyin mata kuliah varchar 100. Di sini saya akan masukkan data ke dalam database yang ada di sisi klien untuk mengujikan bahwa penggunaan replikasi yang telah saya contohkan ini berfungsi secara real time, sehingga dapat dilihat juga di sisi dari pengguna utama. Sini saya akan masukkan data ke dalamnya berupa insert dengan mengetikkan perintah insert into. Ini adalah into apa? Di sini karena di bagian ID sudah saya berikan auto increment, jadi untuk menghemat waktu dan juga tenaga tidak perlu dideklarasikan lagi atribut ID, tinggal nama saja. Jadi sini insert into nama dengan values, nilai apa yang ingin kita masukkan. Nama mata kuliah misalnya teknologi basis data.
teknologi basis data, tutup. Lalu ada nama lagi, misalnya konsep basis data, koma, technopreneurship. Di basis data, konsep basis data, technopreneurship. Berikutnya adalah pemrograman berbasis objek. Berikutnya apa ya, oh ya, arsitektur sistem teknologi informasi. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Lalu berikutnya adalah kewarganegaraan, tutup kurung. Dan ada, tunggu, akan saya pikirkan lagi. Oh ya, jaringan komputer dan komunikasi. Lalu saya akhiri saja dengan titik koma. Wah, ternyata ada yang salah. Coba saya lihat dulu. Sepertinya ada yang salah di bagian nama. Oh ya, seharusnya adalah namanya itu bukanlah nama biasa, tapi nama mata kuliah. Jadi maafkan saya lupa mengisikan atau melengkapi nama atribut yang ingin saya isikan. Ini seharusnya adalah nama mata kuliah. Semoga bisa. Wah, ternyata ada salah lagi. Coba saya lihat. Insert into. Oh ya, saya lupa untuk mendeklarasikan tabel mana yang ingin saya masukkan datanya. Seharusnya adalah mata kuliah. Sini baru parameternya, nama mata kuliah, values, teknologi, dan semoga mau 1, 2, 3. Oh ya, sudah. Nah, di sini saya akan melihat isinya dengan cara mengetikkan statement select star from nama tabel tadi, ya ini mata kuliah. Nah, sudah ada di sini. Wah, sepertinya ID-nya terlihat acak-acakan. Sudah saya ketikkan lagi order by, sudah terlihat rapi, order by ID ASC, yang berarti ascending. Sudah, di sini terlihat bahwa ada teknologi basis data, konsep basis data, technopreneurship, pemrograman, dan lain sebagainya. Sehingga totalnya ada 8 baris. Nah, di sini saya ingin cek lagi di sebelah yang ada di utama. Di sini saya akan cek lagi apakah benar bisa berfungsi replikasi yang telah dibuat sebelumnya. Cara mengetikkan select star from mata kuliah. Nah, benar, ternyata mau sama, cuma yang membedakan adalah urutan ID-nya saja. Sini sudah bisa ternyata. Nah, yuk, untuk mengujinya sekali lagi di sisi utama, saya merasa ingin membuang order by. Saya karena setelah saya mengetahui bahwa di semester 2 tidak ada mata kuliah konsep basis data, maka dari itu saya ingin membuang ID 2.
Sini saya akan mengetikkan perintah delete from mata kuliah where ID sama dengan 2. Konsep basis data. Ya sudah, saya akan select start from lagi. Benar, sudah hilang basis datanya. Ini adalah isi yang terbaru, record yang terbaru. Jelas ID-nya ID 2 sudah hilang. Dan untuk membuktikannya di sisi VMware saya akan ngecek lagi apakah benar sudah terbuang. Sini saya akan ketikkan perintah select start from mata kuliah order by ID ISC. Oh ya, benar, di sini pun juga sama, berpengaruh. Buktinya adalah ID 2 tidak terdapat di sana, yang mana ID 2 itu adalah representasi dari konsep basis data. Nah, ini adalah perbandingan adalah 10.6, sedangkan di sisi utama adalah 10.5, tanpa rekayasa sama sekali di sini. Nah, sekian pemaparan saya tentang bagaimana cara konfigurasi replikasi master to master beserta metode pengujiannya juga. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebelumnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.